Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Najwa Maulida Putri dengan nomor NIM 25070160064. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan religiusitas pada masa dewasa tengah. Pembahasan kali ini yaitu yang pertama adalah pengertian religiusitas, yang kedua religiusitas dan kesehatan, yang ketiga makna hidup, yang keempat karakteristik religiusitas pada masa dewasa tengah, yang kelima faktor religiusitas dewasa tengah, dan yang terakhir dampak utama religiusitas. Materi yang pertama yaitu pengertian religiusitas. Menurut Ancok dan Suroso pada tahun 2001, religiusitas adalah keberagaman yang meliputi berbagai macam sisi atau dimensi yang bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan ritual yaitu ibadah, tetapi juga aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Menurut Glock dan Stark pada tahun 2004, religiusitas adalah keseluruhan dari fungsi jiwa yang mencakup keyakinan, perasaan, dan perilaku yang diarahkan secara sadar dan sungguh-sungguh pada ajaran agamanya, dengan mengerjakan 5 dimensi keagamaan yang di dalamnya mencakup tata cara ibadah wajib dan sunnah, serta pengalaman individu. Materi yang kedua yaitu religiusitas dan kesehatan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa religiusitas memiliki kaitan yang positif pada kesehatan. Individu dengan tingkat religiusitas yang baik memiliki tingkat resiko gagal jantung yang lebih rendah, bahkan memiliki peluang 18% masa hidup yang lebih panjang dibandingkan individu dengan religiusitas yang kurang. Religiusitas yang baik bisa membantu seseorang melalui masa-masa sulit hidupnya dan mengatasi berbagai rintangan hidup. Religiusitas juga bermanfaat untuk coping stres pada orang dewasa ketika mengalami stres atau tekanan hidup yang berat. Selanjutnya ada makna hidup. Memasuki usia dewasa, individu mulai menyadari keterbatasan waktu dan kepastian kematian yang menambah nilai hidup. Viktor Frankl mengusulkan bahwa orang perlu bertanya pada diri sendiri seperti mengapa mereka ada, apa yang mereka inginkan dari kehidupan, dan apa makna hidup mereka. Memiliki rasa makna hidup dapat mengarah pada pedoman yang lebih jelas untuk menjalani kehidupan seseorang dan meningkatkan motivasi untuk menjaga diri sendiri dan mencapai tujuan. Tingkat makna hidup yang tinggi juga dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan psikologis dan kesehatan fisik yang lebih tinggi. Materi selanjutnya yaitu karakteristik religiusitas. Karakteristik religiusitas terbagi menjadi 4, yaitu pertama, pencarian makna. Individu mulai bergerak menuju pandangan hidup yang lebih universal dan matang, bukan sekedar mengikuti dogma. Yang kedua, perbedaan gender. Perempuan seringkali lebih unggul dalam aspek pengetahuan dan keyakinan keagamaan, sementara laki-laki cenderung lebih menonjol pada dimensi pengalaman religius. Yang ketiga, dukungan psikologis. Religiusitas berperan krusial dalam mengurangi kecemasan akan kematian dan memberikan stabilitas emosional saat menghadapi krisis paruh baya. Dan yang terakhir adalah internalisasi nilai. Agama tidak lagi bersifat eksternal atau formalitas, melainkan terinternalisasi sebagai sistem nilai yang memengaruhi pengambilan keputusan dan perilaku sosial. Selanjutnya yaitu faktor-faktor religiusitas. Faktor religiusitas terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu faktor internal yang berisi pengalaman hidup, usia, dan kepribadian. Yang kedua, faktor eksternal yang berisi lingkungan keluarga dan masyarakat yang mendukung nilai-nilai agama. Materi yang terakhir yaitu dampak religiusitas. Dampak religiusitas ada 4. Yang pertama yaitu stabilitas emosional dan resiliensi. Religiusitas menumbuhkan nilai seperti kesabaran dan kepercayaan kepada Tuhan yang meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi stres atau krisis kehidupan.
Yang kedua yaitu kebermaknaan hidup. Religiusitas membantu individu menemukan tujuan hidup yang lebih dalam saat memasuki masa transisi atau pada masa persiapan pensiun. Dan yang ketiga yaitu pengelolaan kecemasan kematian. Semakin tinggi religiusitas, kecemasan terhadap kematian cenderung lebih terkendali karena adanya keyakinan dan pandangan hidup yang utuh. Dan yang terakhir yaitu dasar moral. Religiusitas menjadi pegangan utama dalam mengambil keputusan dan dilema moral di lingkungan sosial atau profesional. Sekian materi dari saya tentang perkembangan religiusitas pada masa dewasa tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.